Pak Sis aja ya. Iya. Pak, ini kan saya dengar nih Campina punya konsep franchise nih terhadap penjualan produknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa sih Campina sebagai brand yang sudah besar ikut-ikutan franchise? Ya, sebenarnya saya kita tidak hanya sekedar mengikut ya, bahwa kita punya strategi tersendiri sebenarnya dasarnya bahwa Campina as industry kan selama ini backbone-nya adalah bisnis retailer ya. Tapi sebenarnya ada satu strategi bisnis tersendiri yang kami anggap tidak diikutin oleh pemerintah. Jadi kita masuk ada peluang bisnis di situ, kita bikin suatu bisnis opportunity, jadi sudah adaptasi ke franchise. Tapi saya belum bilang bahwa kita adalah bisnis franchise, kita lebih cenderung ke bisnis opportunity adalah kemitraan. Kita mintakan kami sebuah kontak kita dari sini, dan kita berikan satu peluang bisnis kepada masyarakat dengan satu konsep bisnis yang murah, tapi tidak menghilangkan brand yang sudah dikenal oleh masyarakat. Murah tapi udah murahan lah ya. Iya, betul. Nah, ini kan seperti Bapak Sis bilang tadi, ini tuh sudah terkenal di retailer nih Pak. Betul. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara es krim ini yang ada di retailer dengan yang bisnis seperti ini Pak? Baik, kalau untuk di retailer kita sendiri kita memberikan satu es krim ya sebagai komplement produk di sini sebagai pelengkap produk jual yang lainnya. Jadi kita memberikan es krim yang sudah dalam bentuk kemasan, tapi dengan margin yang memang sedikit tipis ya 20%. Tapi kalau untuk bisnis franchise, karena bisnis franchise sendiri untuk kami counter, kita kan akan menghidupi suatu unit usaha tersendiri dan itu ya benar-benar main bisa es krim. Jadi berikan satu margin yang sangat besar. Ya, jadi nanti masyarakat bisa menikmati, kata saya untung dengan usaha es krim. Karena margin yang kita berikan bisa lebih dari 100% pada dasarnya. Lebih dari 100%? Lebih dari 100% pada dasarnya seperti itu. Apa yang bisa membuat calon mitranya atau mitra ini bisa mendapatkan margin yang begitu besar Pak? Strateginya apa Pak? Pertama kita akan dropping kan produk raw material ya, dalam kemasan besar. Ya, kita akan dropping dalam kemasan yang 5 liter yang nantinya bisa di scoop. Scoop kita nanti ada berapa macam menu ya, kita yang bisa tawarkan ke calon mitranya kita, ada 8 menu. Dan nantinya yang kita dropping dalam bentuk raw material dalam kemasan 5 liter itu bisa jadi sekitar 50 penjualan atau 50 serving. Dari 50 serving kita harga yang sekarang 5 liter ke 78.400 rupiah per 5 liter. Jadi kita satu servingnya kita harga 5.000. Otomatis di situ sudah bisa memberikan margin di sana atau memberikan suatu omset penjualan di sana itu 250.000. Di situ ada margin sangat besar. Tapi belum dipertimbangkan masalah pembelian makan dan biaya sewa. Jadi di situlah nantinya para mitra bisnis kita itu sebenarnya dihidupi dari margin yang ada. Ya, kita memberikan satu seperti itu. Ya, sangat berbeda dengan yang retailer tadi, kita hanya sebagai pelengkap. Tapi kalau untuk bisnis seperti itu atau franchise yang ini adalah main bisnis tersendiri yang memang dihidupi dari bisnis es krim tersendiri. Jadi core bisnisnya itu adalah bisnis es krim lah ya Pak ya? Es krim. Nah, untuk calon mitra nih Pak, apa yang harus disiapkan? Ya. Lalu seberapa besar dana yang harus disiapkan oleh calon mitra untuk start? Baik, untuk calon mitra yang harus dipersiapkan yang pertama adalah kesiapan mental mereka untuk mulai satu usaha. Mental lah ya? Iya, pertama itu. Terus yang kedua, calon lokasi atau alternatif lokasi yang hanya kita bantu untuk hal survei. Terus yang selanjutnya pasti adalah persyaratan secara administratif yang mulai dari foto BKTP, foto kartu kartu atau NPWP sebagai persyaratan administratif, karena nantinya kita akan pinjamkan satu unit freezer di titik usahanya calon mitranya kita. Jadi itu hanya peminjaman. Jadi kalau ada peminjaman, otomatis juga ada jaminan bagi kita bahwa dia tidak main-main. Sewa berarti Pak ya? Kita hanya sekedar pinjamkan. Pinjam, oke. Nah, di situ nanti biaya yang akan dikeluarkan oleh mitra kita itu hanya sekitar 10 juta. Sekitar 10 juta sendiri bukan investasi yang hilang semua. Kita juga sebagai prinsipal di sini, kita sebagai company sendiri pikirkan risk management bagi mereka bahwa saya spare biaya 10 juta bukan investasi yang hilang semua. Yang pertama 2 juta digunakan sebagai jaminan produk atau sebagai plafon invoice. Di sini nanti sistemnya itu bukan suatu investasi yang hilang, tapi ini sebagai jaminan, hanya digunakan sebagai plafon. Karena nantinya sistem pembeliannya pas saat barang datang tidak langsung bayar. Kita memberikan kesempatan bagi mitra kita adalah menjual produk terlebih dahulu. Di sini ada keuntungan bagi mereka. Jadi mereka diberi kesempatan untuk menjual terlebih dahulu, tapi 2 juta ini tidak hilang. Di saat di model lagi baru invoice yang pertama dibayarkan, dan itu akan ngelik seterusnya sampai suatu saat mitra kita memutuskan, Pak kayaknya nggak lanjut deh, atau mungkin ada satu hal yang lain yang membuatkan keagenan itu berhenti. Ada kata berhenti, 2 juta akan kembali lagi ke mitra bisnisnya kita. Oh gitu. Terus yang kedua nanti
dari 10 juta tadi, 4 juta digunakan sebagai jaminan freezer atau aset yang kita pinjamkan. Jaminan di sini nanti bukan pembelian aset, tapi hanya sekedar jaminan aset yang dipinjamkan untuk mengover suatu hal yang nggak kita inginkan. Jadi ada kata ada suatu hal yang berhubungan dengan freezer, ternyata terjadi kerusakan di lokasi. Nanti mitra kita tidak dikenakan biaya apapun, maintenance semua tetap ditanggung dari pihak Campina. Karena itu adalah asetnya Campina, itu sebagai fasilitas peminjaman dan itu bukan suatu pembelian. Yang selain 10 juta ini Pak, ada paket-paket lain nggak Pak? Yang lainnya sebenarnya tidak ada. OYB yang akan mereka keluarkan nantinya hanya sekedar sewa, gaji dan segala macamnya. Ya dari 10 juta, 6 juta sudah pasti aman. Suatu saat kita berhenti, 6 juta akan kembali. Dengan 4 juta yang terakhir itu digunakan untuk pembelian equipment atau peralatan operasional yang akan dipakai untuk keseharian. Jadi kita sudah berikan di setelah real investasinya mereka pada dasarnya. Jadi dan juga nanti mengcover untuk startup di awal itu biasanya training dan segala macamnya. Jadi real investasi mereka hanya di 4 juta karena di suatu saat berhenti atau ada suatu kendala yang menyebabkan kerjasama ini tidak berjalan seperti semestinya, seperti yang kita harapkan, 6 juta akan kembali lagi ke mitra bisnisnya kita. Di sini ada keuntungan bagi mitra bisnis kita. Ternyata dengan 10 juta yang saya spare untuk membuka suatu usaha, berarti bukan investasi yang hilang semua. 6 juta sudah aman bagi mereka. Pak, untuk perusahaan well known Campina, 10 juta itu kan terlalu kecil Pak. Dan seperti apa maintenance dari Campina sendiri supaya ini tidak merusak brand, justru menguntungkan brand dengan di sini kita kembali lagi ada suatu kewajiban ya, ada suatu tanggung jawab moral juga. Kita sebagai bagian dari masyarakat juga, kita ingin memberikan satu peluang bagi masyarakat yang ingin mulai satu usaha. Ya, jadi bukan berarti besar kecilnya rupiah yang nantinya untuk buka usaha Campina, bukan seperti itu, tapi sebagai tanggung jawab moral kita bahwa kita memberikan kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar keinginan untuk berjualan produk Campina. Jadi bukan di hal biaya sebenarnya, tapi ada suatu tanggung jawab moral kita untuk bisa menciptakan satu peluang-peluang usaha baru pada dasarnya di situ. Ya, terus untuk hal yang lainnya pada dasarnya kita di sini bukan satu hanya untuk menciptakan satu profit bagi kami, tidak seperti itu. Tapi kita membuat secara ke masyarakat bahwa ini ada suatu peluang usaha yang diciptakan oleh Campina, ya. Disitulah nantinya masyarakat bisa mulai usaha dengan brand Campina yang sudah eksis, yang sudah mereka kenal, tapi dengan satu hal yang sifatnya ternyata kerjasama itu sangat-sangat mudah karena Campina sudah mempersiapkan dari hal SOP-nya, dari hal nanti pelatihannya. Terus nanti juga Campina ada tanggung jawab moral bahwa setelah mereka bersama dengan Campina, mereka tidak hanya sekedar beli putus, tapi ada tim Campina secara reguler itu kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan pertama adalah pasti kita akan ada aset, kita cek masalah asetnya Campina. Kita ada brand, kita cek visibility dari brand itu sendiri. Terus kita juga karena kita bermitra, pasti kita juga ada sharing permasalahan di sana. Jadi sharing itu sangat-sangat penting ya, karena seperti suksesnya dari bisnis ini berarti adalah komunikasi dan koordinasi. Ya, selain lokasi yang tadi, komunikasi dan koordinasi itu sangat-sangat penting. Dan kita setiap seminggu sekali ada tim tersendiri di pihak Campina yang memang diwajibkan untuk visit ke lokasi usaha. Nah, sampai saat ini Pak, sudah berapa banyak mitra yang bekerja sama dengan Campina? Lalu kedepannya target, kan pasti punya target nih. Baik. Target yang ingin dicapai, let's say lah 2012 yang paling dekat nih. Apa yang menjadi target dari Campina sendiri 2012 terkait program ini? Baik, yang pertama untuk yang total customer kita baru fokus di Pulau Jawa ya. Untuk Pulau Jawa sendiri kita ada 400 customer. 400 Pak? 400 customer. Sedangkan untuk di Pulau Bali kita ada 35. Jadi total secara nasional kita sebenarnya sekitar 435 customer. Dan kita memang ada suatu target tersendiri. Sebenarnya konsep bisnis itu sangat-sangat prospek, sangat bagus ya, sangat-sangat besar. Anda kita garap secara nasional. Target kita memang secara otomatis kita pengen masuk juga ke kota-kota yang lain yang belum kita garap. Kayak misalnya Sumatera, kita nanti ada target bahwa di 2012 kita ada eksekusi di Sumatera. Nanti kita akan buka suatu konsep franchise yang sudah berjalan di Pulau Jawa, kita aplikasikan di Sumatera, di semua distributor kita di Sumatera. Terus yang kedua nanti kita akan aplikasikan konsep ini juga di Makassar. Jadi kita nanti akan ikut satu eksekusi di Makassar. Nanti kita juga sekaligus soft launching untuk
Itu semua 2012 Pak? 2012 kita sudah ada program di 2012 ya, memang kita ada satu target tersendiri ya, baik mungkin dari segi value sellingnya itu sendiri maupun dari jumlah quantity. Ya kita pasti ada target di situ. Memang kita target 2012 kita pengen pas bahwa di sini bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang pengen buka suatu usaha es krim Campina. Gitu Pak ya. Tadi kita belum ngomongin soal produk nih Pak. Produk yang ditawarkan ini kan scoop ya. Kenapa memilih itu tidak dengan tangkai biasa atau diferensiasinya apa nih Pak? Ya, baik. Yang kembali lagi kayak yang tadi bahwa produk yang kemasan kita sudah berikan suatu margin yang sangat tipis ya, karena dia sudah berat jadi ya, sedangkan scoop itu sendiri hanya berupa raw material yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan baku utama menu-menu yang nanti bisa diciptakan. Jadi perbedaannya kita sangat berbeda bahwa yang produk kemasan yang baik yang tangkai maupun yang pon maupun yang cup itu sendiri dia berat jadi yang langsung bisa dinikmati oleh konsumen es krim yang Campina. Tapi kalau untuk yang scoop dia bisa memilih, yang pasti perbedaan kita dia bisa memilih rasa dan bisa kombin rasa. Dan disitulah mitra bisnis kita dapatkan margin dari situ. Beli dalam kemasan besar akan diolah kembali sebagai kemasan kecil. Gitu ya. Perbedaannya di situ. Kayak cepat saji seperti itu Pak ya. Ya, hampir seperti itu. Pak, terakhir nih Pak. Campina sebagai sebuah company yang memang sudah besar dan ingin merambah dan mendekatkan diri kepada customernya dengan program ini, apa sih yang grand goal dari Campina sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat selain tadi disebutkan CSR, ini salah satu program CSR-nya, tapi kan juga pasti ada branding juga, ada konsep bisnis juga yang ingin dikejar oleh Campina. Sedikit komentar Pak. Baik, pada dasarnya ya kembali lagi kita bahwa sebagai tanggung jawab moral kita sebagai pelaku bisnis sendiri, bahwa kita ingin memberikan suatu alternatif bisnis ke masyarakat, bahwa ini adalah suatu usaha yang bisa dijalankan oleh siapapun ya, dan dijalankan dimanapun dengan catatan dia memiliki semua aturan yang sudah ada di pihak kita. Yang disitulah kita pasti ada satu visi tersendiri di belakang itu semua, bahwa kita pasti ada suatu penetrasi brand, kita pengalaman produk bahwa ini adalah produk Indonesia dan di situ harus dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya Campina salah satu pemain es krim yang asli Indonesia, ya kita harus jadi raja di negeri sendiri. Itu yang sebenarnya visi kita pengen mengambil share kita pengen jadi market leader kembali untuk dunia es krim itu sendiri.